Anda selama 1 jam ke depan dalam program kami Samudra Ilmu. Dalam kesempatan kali ini pemirsa, kita akan berbincang mengenai ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis, panduan praktis menjawab semua masalah. Tentu saja bukan saya akan memberikan informasi, sudah ada narasumber yang bergabung dalam kesempatan kali ini. Beliau adalah Ustadz Azri Adami, sebagai manajer marketing Widya Cahaya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, barakallah. Dan tentu saja pemirsa, nanti di segmen ketiga dan keempat Anda pun dapat bergabung sama kami melalui line telepon interaktif kami di 022 721 4214. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, jadi tetaplah bersama kami dalam Samudra Ilmu. Adanya ensiklopedia Al-Quran hari ini kita nggak usah buru-buru bingung, nggak usah cari yang lain, karena di sini sudah tersedia semua antara kaitan antara Al-Quran dan hadisnya, yang ada kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Buku ini bagus sekali. Semua permasalahan yang aku tidak ketahui ada di buku ini. Anda masih bersama saya Farah Pumtas dalam Samudra Ilmu pemirsa, terkait dengan ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis, panduan praktis menjawab semua masalah. Tentu saja namanya hidup pemirsa, kita mempunyai berbagai macam permasalahan dan kadang-kadang kita bingung ini harus mencari permasalahan harus mencari solusi dari permasalahan tersebut seperti apa ya Pak ya. Ini kadang-kadang kan apalagi sebagai umat muslim kita harus juga mencari jawaban yang tentu saja ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ajaran Nabi kita ya Pak ya, Nabi Muhammad. Nah, ini seperti apa Pak? Kalau misalnya ensiklopedia tematis ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Teh Farhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu pemirsa Bantuk TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita ketemu lagi dengan kita dari PT Widya Cahaya. Sebelumnya juga kita mengucapkan terima kasih ya karena animo dari masyarakat ya. Terus pemirsa Bantuk TV dari siaran-siaran yang lalu juga alhamdulillah sudah banyak ya yang berminat untuk memiliki ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Baik. Jadi kita ulangi lagi kali ini. Memang suatu keniscayaan ya Teh Farhad ya, bahwasanya setiap hari kan kita akan selalu diliputi dengan masalah ya. Benar masalah kehidupan, Pak. masalah rumah tangga, kerjaan, ya, keluarga, anak ya, juga bagaimana kita masalah hati anak, ya Pak ya. Masalah hati juga ya, masalah atau ada masalah jodoh ya, bagaimana sibuk mencari jodoh ya, rezeki dan sebagainya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi selama ini pemirsa. Akan tetapi kan kita akan bingung ya. Kita cari solusinya di mana? Ya. Apakah kita harus ke salah satu gunung bertapa, semedi dan sebagainya? Tidak. Ya, tidak. Ternyata Allah SWT dan Rasulnya telah memberikan solusi yang sangat ampuh sekali. Dan ketika kita berpegang kepada solusi itu, insya Allah akan mendapatkan jawaban yang benar-benar hakiki. Jawaban yang benar-benar menunjuki kita, menerangi kita, tidak hanya di dunia, akan tetapi juga menerangi kita di akhirat. Ya, yang pasti ini jawabannya 100% benar ya Pak ya? Benar, jawaban itu ada di mana? Jawabannya itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah bahasanya, ataupun Al-Quran dan Hadis. Nah, atas dasar pemikiran inilah kita dari PT Widya Cahaya menerbitkan ada namanya ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini. Oke, apa yang membedakan ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan Hadis ini dengan Al-Quran biasanya Pak? Ya, jadi yang sangat menarik di sini pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pasti sudah memiliki mushaf Al-Quran dan terjemahan. Pasti, di rumah masing-masing ya. Di rumah sudah ada ya Pak ya? Sudah minimal satu lah. Benar, apalagi kalau di Bandung khususnya kan, kota-kota Bandung ada program itu ya, setelah maghrib atau subuh Pak. Subuh ya, yang subuh. Membaca Quran. Ya, pagi-pagi Pak. Pagi-pagi ya semuanya itu berapa juz? Itu sangat bagus sekali. Nah, pasti sudah punya semuanya mushaf Quran. Akan tetapi ketika ada pertanyaan, ketika anak kita atau kita sendiri ingin bertanya, di mana sih ayat Al-Quran ya, di surat apa, kemudian di ayat keberapa yang membahas masalah kepemimpinan misalnya kalau sekarang ya. Di mana?
Oh nggak tahu, kita harus kalau yang susah itu kita harus bolak-balik di mana ya. Nyarinya dari 30 juz itu kan ada beribuan ayat ya Pak ya. Dari awal gitu. Nah, dengan ensiklopedia tematis ayat Quran dan hadis ini, ayat Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW itu sudah disusun berdasarkan tema masing-masing langsung masuk. Oke, berarti kita dalam artian kita bisa lebih memudahkan kita untuk mencari apa yang sedang menjadi permasalahan kita yang kita hadapi, Pak. Benar sekali. Jadi sangat mudah. Jadi sehingga sangat mudah sekali. Maka ketika kita punya permasalahan rumah tangga atau permasalahan sekarang boleh pulang kantor, penat ya, kemudian aku pengen bahas tentang sabar deh ya. Tadi di kantor barusan marah-marah misalnya. Ya. Seperti apa sih pembahasan tentang sabar berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis. Ya, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis. Nah, dengan ensiklopedia tematis Al-Quran dan hadis ini insya Allah dengan mudah, cepat dan tepat. Ya, saya ulangi di sini, cepat dan tepat ya. Karena bisa jadi cepat, belum tentu tepat nanti. Benar. Jadi cepat kita langsung gampang sih Pak Ustadz sekarang browsing Google gampang sekarang, tapi sumbernya kita belum tahu. Nanti tulisan dari siapa kan banyak sekali sekarang ya. Nah, kita katakan di sini cepat dan tepat untuk mencari dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis dengan mudah, cepat dan tepat. Apa saja yang kita ingin tahu. Makanya ini kita katakan ensiklopedia tematis Al-Quran dan hadis ini diterbitkan itu kalau salah satunya kita sering menyebutkan untuk orang-orang yang malas membaca. Kalau bisa. Karena kalau misalnya ini tetap aja kita harus membaca kan, Pak. Mau tidak mau kita harus membaca juga. Ya. Kenapa seperti itu? Misalnya sekali rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ensiklopedia tematis Al-Quran dan hadis ini mencari dalil Al-Quran dan hadis itu sangat cepat sekali, ya dengan cepat dan tepat. Misalnya orang yang sibuk sekali, banyak sekali dari customer kita itu yang sibuk. Ya saya berangkat pagi, pulang malam, pulang sore kadang-kadang punya waktu memang 10. Itu manusia milenial kayak gitu Pak. Bener, ya, kehidupannya kebanyakan di jalan. Berangkat, anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, dengan ensiklopedia tematis Al-Quran dan hadis ini kita punya waktu 5-10 menit saja, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Makanya dan ini membacanya juga bisa melompat, Farhad. Misalnya kita tidak membaca harus baca dari jilid 1, nanti kan ada 7 jilid semuanya ini dari jilid 1 itu tidak harus per lembar seperti Al-Quran ya Pak ya? Benar sekali. Jadi kita nanti bisa melompat. Pembahasan apa saja yang ingin kita bahas misalnya terkait dengan ilmu nanti misalnya. Oh nanti ternyata tentang ilmu ada di jilid 2. Tinggal ambil di jilid 2, ingin kita tema tentang apa, kita buka temanya, 5-10 menit kita baca, kita tutup lagi, istirahat lagi. Jadi makanya kita katakan itu untuk orang-orang yang tidak suka membaca ini sangat bagus sekali. Praktis sekali. Efisien juga karena langsung masuk ke permasalahan pokok yang ingin dibahasnya. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang permasalahan kan namanya manusia pasti kompleks ya. Benar. Permasalahan manusia itu selalu kompleks. Nah, apakah ini menjawab semua pertanyaan gitu Pak, atau memang hanya ada mungkin beberapa saja seperti apa, mungkin hanya seperti tentang pekerjaan, bagaimana tentang kehidupan kita, rezeki, jodoh, bla bla bla, atau seperti itu, atau memang semua ini akan kita dapat temukan jawabannya? Baik, di sini nanti di ensiklopedia tematis Al-Quran dan hadis ini memang menjawab seluruh permasalahan yang ada. Jadi karena apa? Karena harus kita sadari bahwasanya Al-Quran dan hadis itu bisa menjawab seluruh permasalahan yang ada. Ya, tinggal kita nanti mengembangkan. Makanya di sini di ensiklopedia tematis Al-Quran dan hadis ini membahas dari jilid pertama membahas terkait dengan akidah, ya. Kemudian di jilid kedua ada ilmu dan teknologi, di jilid ketiga ada sifat-sifat Nabi Muhammad, interaksi dengan Al-Quran dan sebagainya. Nanti kita kupas satu-satu ya. Di jilid kelima ada keutamaan-keutamaan, kemudian di jilid keenam ada terkait dengan fikih ini biasa ya, yang bersuci, toharo, zakat, puasa, haji, sampai dengan penyurusan jenazah, zikir dan doa. Dan jilid ketujuh ini ada masalah ekonomi dan bisnis. Sampai ke makanan, minuman, nah biasanya pakaian, perhiasan ya. Bagi ibu-ibu wanita biasanya ya, pakaian dan perhiasan seperti apa sih? Ciri-ciri wanita yang dirundukan oleh surga. Nah, seperti itu. Nah ini penting banget kan, kalau misalnya dulu kan sempat ada juga tuh kontroversi terkait dengan parfum ya Pak ya. Parfum ini katanya nggak boleh mengandung alkohol karena itu sama haram gitu. Tapi ada juga sebagian yang nggak apa-apa karena itu untuk maksudnya untuk kita sendiri, kecuali kalau misalnya memang dipakainya untuk yang lain-lain gitu kan. Nah ini kan masih kontroversi ya Pak ya. Ternyata semuanya itu bisa kita dapatkan juga jawabannya. Benar, ya. Jadi seluruh permasalahan nanti misalnya perkawinan, pengasuhan dan sebagainya, dan yang pengalaman yang sangat menarik sekali ya,
Teh Farhat ya, itu ada salah seorang customer kita ketika memiliki ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini sama anaknya itu kan anaknya anak milenial ya. Jadi anaknya ternyata anak kid zaman now ya. dari anak kid zaman now ya, banyak pertanyaan dan anaknya sudah lagi. besar juga. Jadi beliau juga sudah tua ya. Jadi beliau salah satu ANS juga di Indonesia ini. Jadi anaknya sudah tua, sudah kuliah, kemudian sudah kuliah. Dan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat ya. Ibunya kunut, anaknya tidak kunut ya, ternyata kan gitu. Nah, ternyata setelah memiliki ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini bisa menjadi penengah. Penengah artinya apa? Karena ternyata orang-orang yang kunut juga ada memiliki dalil tersendiri, orang yang tidak kunut juga memiliki dalil tersendiri. Akhirnya apa? Dalam masalah khilafiyah kita menjadi dewasa setelah memiliki ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini. Jadi memang betul-betul kita menjadi dengan ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini kita juga menjadi orang-orang yang dewasa dalam sisi perbedaan. Terus kaum muslimin ya, jadi nggak ngotot ya, saya harus seperti ini tidak ya. Jadi, lalu kenapa kita harus memiliki ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan Hadis ini, Pak? Apakah memang ada produk-produk serupa yang memang bisa atau menyerupai ensiklopedia tematis yang Bapak tawarkan itu atau seperti apa? Ya. Jadi memang ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini sudah terbit secara lama sekali ya, sudah mungkin 10 tahunan lebih ya. Sudah banyak sekali orang-orang juga yang berminat ya. Jadi ada beberapa buku yang juga ada sama, tapi hanya indeks saja ya mereka ya. Tapi kalau kita ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini memang spesial, khusus, disusun oleh penyusunnya ya. Jadi disusun oleh penyusunnya untuk memudahkan kita langsung menemukan ayat Quran dan Hadis. Nah di sini juga tidak terlalu panjang penjelasannya seperti tafsir memang. Kita akui bahwasanya di sini tidak terlalu panjang penjelasan seperti tafsir. Jadi nanti langsung ya ayat Quran dan Hadis kalau kita contohkan di sini ya misalnya temanya. Seperti apa sih Pak dalamnya? Nah kalau kita katakan, nah langsung misalnya bisa di zoom juga ya kita lihat nih. Nah ini langsung ya permasalahan-permasalahan. Misalnya saya contohkan di jilid ke-7 ini ada kewajiban suami istri. Ada tema, kemudian ada subtema kewajiban istri pada suami. Nah langsung dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Oh dalam surah An-Nisa ayat 34. Istri wajib taat pada suami. Iya, jadi istri wajib taat kepada suami. Kemudian ada Al-Qur'annya, kemudian di bawahnya dia Rosamnya Rosam Utsmani ya bagus, besar sekali hurufnya, kemudian terjemahan di sebelah. Nah, di bawahnya langsung dikaitkan dengan hadis Nabi. Nah, yang lebih utama lagi di bawahnya juga ada kandungan hadis. Misalnya dikatakan di sini hadis ini menerangkan bahwa haknya suami atas istrinya, ya ini jadi ya haknya suami atas istrinya. Tidak hanya itu nanti di sini juga ada nanti di sebelahnya ya dikatakan di sini. Nah kewajiban suami terhadap istri seperti apa? Jadi di sini berarti ini ayat Al-Quran langsung hadis, Al-Quran langsung hadis ya Pak ya? Ayat Al-Quran langsung hadis, ayat Al-Quran hadis kemudian ada penjelasan ulama sedikit di situ. Nanti langsung ke pokok pembahasannya, ya, langsung pokok pembahasannya. Makanya ketika kita nanti suatu ketika kita mengikuti pengajian, kemudian akan lupa dalilnya atau kata sambutan kita ingin mengutip ayat Quran dan hadis, ini sangat cocok sekali untuk semua kalangan. Berarti ini pun memang sudah diresmikan ataupun juga dikeluarkan secara resmi oleh Departemen Kementerian Agama ya Pak? Iya. Jadi makanya saya katakan tadi nanti di jilid 1 juga ada, saya katakan tadi kita katakan cepat dan tepat. Kenapa? Dari sisi cepat insya Allah ini akan cepat. Saya pernah uji loh. Bapak silahkan browsing, saya carikan dengan ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini terkait dengan ayat Quran dan Hadis. Ya, saya bisa nanti cari berdasarkan indeks di belakang. Di indeks ini ada per abjad ya. Jadi bisa nanti, misalnya kita ingin cari masalah sholat, ya, sholat tahajud. Yang langsung di sini nanti ada cari sholat, kemudian di jilid ke berapa, di bab ke berapa, halaman berapa, langsung ketemu dalam 5-10 menit itu langsung bisa kita baca. Ya, nah itu cepatnya. Nah tepatnya di sini juga nanti sudah ada kata pengantar dari Kementerian Agama di Jilid Mas Islam. Kemudian ada kata pengantar dari Komisi Fatwa MUI dari ulama sendiri sudah terjamin. Berarti dari MUI pun sudah meresmikan ya Pak ya? Benar juga bersetui. Jadi cepat dan tepat. Lalu kemudahan apa Pak yang memang kita dapatkan ketika kita sudah mempunyai ensiklopedia tematis ini? Ya, jadi sebelum ke sana Teh Farhat ya, kita katakan ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini nanti semuanya ada 7 jilid, 7 buku semuanya. Nanti di belakang masing-masing jilidnya ada di tulisannya di belakang ya. Jadi ada 7 jilid, kemudian ada bonus 1 asbabul nuzul turunnya ayat. Nah kemudahan salah satunya dikatakan seperti ini, kita nanti dengan memiliki ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini bisa mencari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sesuai dengan tema-tema pembahasan yang kita inginkan. Bisa dicari berdasarkan daftar isi, nanti di sini dikatakan ya, berdasarkan daftar isi bisa dicari, ya, atau bisa dicari juga berdasarkan indeks abjad di belakang.
Nah, misalnya di objek aja di belakang. Misalnya kata saya pingin lagi kepikiran apa ya? Saya kepingin kira-kira tentang pemimpin misalnya ya. Ya. Oh, saya ingin cari tentang pemimpin. Cari aja abjad P, ya. Pemimpin di sini. Kewajiban membentuk pemimpin. Langsung ya Pak, langsung B di bisnis, B-nya ya? langsung di B-nya, langsung Oke. bisnis. Di jilid keberapa, kita buka jilid berapa, bab keberapa, halaman berapa, nanti semuanya akan langsung kita dapatkan. Oke, jadi ini kalau misalnya zaman dulu tuh kayak buku kuning ya Pak ya? Ya, Buku benar kuning, sekali ya. ya. Ini kita tinggal mencari secara abjadnya apa yang kita maksudkan langsung dikasih tahu halamannya berapa, halaman berapa Benar gitu ya. sekali. Jadi ini sangat memudahkan sekali bagi kita, terutama bagi kita orang-orang yang awam juga, para ustadz dai untuk mengembangkan materinya. Iya, karena memang ini kan berapa lembar, ada berapa lembar Pak ini bukunya? Per jilidnya ini nanti ada sekitar 600 halaman Nah, ya. 600 halaman kalau kita cari satu-satu kan lumayan ya Pak ya. Benar sekali ya. Oke, lalu di mana Pak kita bisa mendapatkan? Apakah memang di toko buku juga tersedia gitu atau memang ini khusus hanya untuk di sini saja? Karena memang kalau misalnya ini kan yang namanya biasanya juga disiapkan ya Pak ya. Apakah memang kita bisa membeli secara bebas atau seperti apa? Ya, jadi ensiklopedia tematis Al-Quran dan Hadis ini hanya ada di PT Widya Cahaya, tidak dijual bebas di toko-toko buku sebesar apapun di Indonesia ini. Oke. Jadi Widya Cahaya penerbit sekaligus distributor tunggalnya. Salah satunya bisa pesan nanti di Bandung TV ini. Nah, ini kan cara langsung nih Pak, kita langsung ke pokoknya yang lebih penting lagi. Ini bagaimana untuk masyarakat khususnya pemirsa Bandung TV untuk mendapatkan ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan juga hadis ini? Ya sangat gampang sekali ya sebenarnya. Dengan meraih handphone Anda sekarang juga ya. Sekarang buka format SMS ataupun WhatsApp, ketik EAH, spasi nama lengkap Anda, kemudian spasi alamat lengkapnya, kemudian spasi tunai, kalau ingin membeli tunai, spasi angsuran kalau ingin membeli angsuran, kirim ke 0813 3337 2134. Di layar ini sudah ada ya. Silahkan di capture aja atau di foto sekarang ini biar nggak kehilangan nomornya nanti. Iya, jadi cukup ketik EAH, spasi nama Anda, spasi alamat lengkap, lalu spasi memilih tunai ataupun juga angsuran, kirim ke 0813 333 72134. Nah, seperti apakah cara pembayarannya? Nanti kita jawab lagi ya, karena kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Samudra Ilmu.